Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang instrumen penilaian hasil belajar psikomotorik. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Salah satunya yaitu Ryan pada tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Yang ketiga, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai. Dari penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa dalam penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup persiapan, proses, dan produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktek atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Pengembangan perangkat penilai psikomotor, yaitu ada 5. Pertama, pengembangan perangkat penilai psikomotor. Kedua, konstruksi instrumen. Ketiga, penyusunan rancangan penilaian. Yang keempat, penyusunan kisi-kisi. Dan yang terakhir, penyusunan instrumen penilaian psikomotor. Yang A, jenis perangkat penilaian psikomotor. Untuk melakukan pengukuran hasil belajar ranah psikomotor, ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen untuk mengamati untuk kerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar ranah psikomotor dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat berupa lembar observasi atau portofolio. Lembar observasi adalah lembaran yang digunakan untuk mengobservasi keberadaan suatu benda atau kemunculan aspek-aspek keterampilan yang diamati. Lembar observasi dapat berbentuk daftar periksa atau checklist atau skala penilaian. Rating scale dapat daftar periksa berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya tinggal memberi cek atau centang pada jawaban yang sesuai dengan aspek yang diamati. Skala penilaian adalah lembar yang digunakan untuk menilai unjuk kerja peserta didik atau menilai kualitas pelaksanaan aspek-aspek keterampilan yang diamati dengan skala tertentu. Misalnya skala 1-5. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan peserta didik yang teratur dan berkesinambungan sehingga peningkatan kemampuan peserta didik dapat diketahui untuk menuju suatu kompetensi tertentu. Yang B, konstruksi instrumen. Sama halnya dengan soal ranah kognitif, soal untuk penilaian ranah psikomotor juga harus mengacu pada standar kompetensi yang sudah dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Setiap butir standar kompetensi dijabarkan minimal menjadi 2 kompetensi dasar. Setiap butir kompetensi dasar dapat dijabarkan menjadi 2 indikator atau lebih, dan setiap indikator harus dapat dibuat butir soalnya. Indikator untuk soal psikomotor dapat mencakup lebih dari 1 kata kerja operasional. Selanjutnya, untuk menilai hasil belajar peserta didik pada soal ranah psikomotor, perlu disiapkan lembar daftar periksa observasi, skala penilaian, atau portofolio. Tidak ada perbedaan mendasar antara konstruksi daftar periksa observasi dengan skala penilaian. Penyusunan kedua instrumen itu harus mengacu pada soal atau lembar perintah atau lembar kerja atau lembar tugas yang diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan pada soal atau lembar perintah atau lembar tugas dibuat daftar.
Yang C, penyusunan rancangan penilaian. Sebaiknya guru merancang secara tertulis sistem penilaian yang akan dilakukan selama 1 semester. Rancangan penilaian ini sifatnya terbuka, sehingga peserta didik, guru lain, dan kepala sekolah dapat melihatnya. Pengembangan perangkat penilaian psikomotor. Langkah-langkah menulis rancangan penilaian adalah: yang pertama, mencermati silabus yang sudah ada. Yang kedua, menyusun rancangan sistem penilaian berdasarkan silabus yang telah disusun. Selanjutnya, rancangan penilaian ini diinformasikan kepada peserta didik pada awal semester. Dengan demikian, sistem penilaian yang dilakukan guru semakin sempurna atau semakin memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi merupakan acuan bagi penulis soal, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Contoh kisi-kisi soal ranah psikomotor adalah sebagai berikut. Ini di sini ada tabel KD 1.3, mempraktekkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, dan percaya diri. Materi pembelajarannya adalah lari cepat 100 meter. Nah, di sini ada indikator, bentuk soal, nomor soal. Yang terakhir, penyusunan instrumen penilaian psikomotor. Instrumen penilaian psikomotor terdiri atas soal atau perintah dan pedoman penskoran untuk menilai untuk kerja peserta didik dalam melakukan perintah atau soal tersebut. Yang pertama ada penyusunan soal. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh penulis soal ranah psikomotor adalah mencermati kisi-kisi instrumen yang telah dibuat. Soal harus dijabarkan dari indikator dengan memperhatikan materi pelajaran. Yang kedua, pedoman penskoran. Pedoman penskoran dapat berupa daftar periksa, observasi, atau skala penilaian yang harus mengacu pada soal atau lembar tugas atau perintah kerja. Ini selanjutnya dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan yang diamati. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.